Pengertian Al-Quran, bukti keautentikan, fungsi, isi pokok Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman bagi manusia dalam menata kehidupannya agar memperoleh kebaikan lahir dan batin di dunia maupun di akhirat kelak. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bukti keautentikan Al-Quran telah disebutkan dalam Al-Quran sesungguhnya. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara huruf hijaiyah yang terdapat pada beberapa surat dalam Al-Quran adalah jaminan keutuhan Al-Quran sebagaimana diterima oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang mampu merubah satu kata pun dari Al-Quran karena hitungannya yang berkesinambungan pasti akan berbeda, diturunkan secara berangsur-angsur, keindahan gaya bahasa yang digunakan, dan lain-lain. Isi pokok Al-Quran meliputi yang pertama, akidah, yang kedua, akhlak, yang ketiga, ibadah, yang keempat, tadzkir atau peringatan, yang kelima, kisah-kisah, yang keenam, hukuman, yang ketujuh, dorongan untuk berpikir. Pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, pembagian hadis berdasarkan kuantitas dan kualitas. Hadis merupakan, menurut syarat, ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan, takrir. Fungsi hadis terdapat Al-Quran. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar-samar dalam Al-Quran. Yang keempat, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang kelima, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang keenam, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitasnya. Yang pertama, dari segi kualitas. Ada yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih dalam bahasa diartikan sehat. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat secara istilah. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan rawi yang adil dan dobit dari rawi lainnya yang juga adil dan dobit sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau ilat. Lebih singkatnya, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya nyambung, perawinya adil, dobit, tidak ada cacat atau ragu. Yang kedua, hadis hasan. Hasan menurut bahasa ialah sesuatu yang baik dan cantik. Sedangkan menurut terminologi, hadis hasan ialah hadis yang mutasil sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit, tetapi kadar kedobitannya di bawah kedobitan hadis sahih, dan hadis itu tidak sad dan tidak pula terdapat ilat. Hadis hasan, perawinya tidak terlalu kuat hafalannya. Yang ketiga, hadis do'if. Kata do'if menurut bahasa berasal dari kata du'fun yang berarti lemah. Menurut An-Nawawi, hadis do'if secara istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Dengan kata lain, hadis ini tidak memenuhi syarat-syarat yang dimiliki oleh hadis sahih dan hadis hasan. Hadis do'if, hadis yang tidak memenuhi diterimanya suatu hadis karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Dari segi kuantitas atau jumlah perawinya, yang pertama, hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi, beriringan tanpa jarak. Sedangkan secara terminologi, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa hadis mutawatir
yaitu hadis yang diturunkan berturut-turut, riwayatnya banyak perawi dengan tidak sepakat berdusta. Yang kedua, hadis hasan. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, 2 orang atau lebih. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 2-3 orang saja atau lebih, namun tidak sampai derajat mutawatir. Lebih singkatnya bisa dimaknakan seperti itu. Yang ketiga, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Sejarah kodifikasi Al-Quran dan hadis. Tahapan pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada masa ini penyandaran kepada hafalan lebih banyak daripada penyandaran tulisan, karena hafalan sahabat sangat kuat, di samping sedikitnya orang yang bisa baca tulis dan sarananya. Oleh karena itu, siapa yang mendengar ayat-ayat Al-Quran turun, maka langsung menghafalnya dan menulis pada pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, dan tulang belikat unta. Dan jumlah pelafal Al-Quran ketika masa itu sangatlah banyak. Pada tahapan kedua, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 12 Hijriah, penyebab ialah pada saat perang Yamamah banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh. Di antara ialah Salim, bekas budak Abu Huzaifah, yaitu salah satu yang diperintahkan Rasulullah kaum muslimin untuk mengambil pelajaran darinya. Maka ketika itu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Kaum muslimin ketika zaman itu sepakat dengan apa yang dilakukan Abu Bakar, dan mereka itu menganggap perbuatan itu bernilai positif. Tahap ketiga, pada zaman Utsman bin Affan. Ketika ini permasalahan yang muncul karena dialog bacaan sesuai dengan perbedaan mushaf yang berada di para sahabat. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi fitrah. Maka Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf agar menjadi satu kitab, sehingga tidak ada lagi perbedaan dialog bacaannya. Kemudian Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menuliskan kembali dan memperbanyaknya, dan kemudian Utsman mengirimnya ke seluruh negeri Islam dan memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf selain yang telah disebarkan itu, menunjukkan dalil bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan sumber hukum umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bijablillahi jami'an wala tafarraqu. Artinya, dan berpeganglah teguh kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dengan demikian, ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia, khususnya umat Islam, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam untuk berpedoman hidup. Sumber hukum umat Islam. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima ataqallahu wa la takunu lil kha'inin qasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Pada ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran,
kebenaran yang hakiki yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW, tidak boleh sedikit pun menyimpang dari Al-Quran, dan tentunya hal ini juga harus dipegang teguh oleh umat Islam.